hati kita untuk menerima satu kebenaran yang menjadi pegangan kita sepanjang satu minggu ini. Mari kita angkat pujian. Yeah.
kami menundukkan diri hadapan-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang mengasihi kami dengan kasih-Nya yang besar, kasih Allah yang ajaib. Terimalah sembahan pujian kami yang kami naikkan bagi nama-Mu sebagai dupa yang menyenangkan hati-Mu. Tibalah waktunya kami seperti Maria duduk dekat kaki Tuhan, mendengar dan menangkap firman-Mu yang sanggup menghapus air mata kami dan memberi kami kemenangan demi kemenangan. Kami yakin Tuhan akan memberkati kami. Kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Shalom. Puji Tuhan. Ya. Oleh kemurahan Tuhan kami bisa ada di sini. Sebenarnya kami datang ke sini karena adik kami lagi sakit. Kemudian ternyata sudah sembuh oleh kemurahan Tuhan. Sekaligus juga sudah lama saya tinggalkan kampung halaman Sukasela, anak Jawa. Juga asal bapak saya nama Juling dan sikap Julu asal mama saya. Jadi saya sudah ke sana kemarin, walaupun sekedar tidak bermalam, tapi rasanya sudah ada rasa puas sedikit berjumpa dengan saudara, ya, secara lahiriah. Tapi kita sekarang ini bersaudara di dalam Tuhan. Amen. Mereka juga orang Kristen, jadi mereka juga saudara dalam Tuhan. Amin. Hampir semua, bukan hampir lagi, semua keluarga dari bapak saya, mama saya adalah orang Kristen. Dan memang mereka mewariskan iman mereka. Bapak saya usia tua, ya, paling rajin dulu. Paling rajin kepercayaannya pendeta Silalahi dulu di Balimbingan, ya. Jadi bapak saya ini streng, tidak boleh anaknya tidak kebaktian, ya, tidak boleh tidak kebaktian, kita disemprot semua. Jadi semua harus ibadah, ya, semua harus ibadah, ya, dibawa istrinya, dibawa anaknya, dibawa mantunya kalau sudah punya mantu, ya. Ya, makasih, ya, puji Tuhan, ya. Jadi semua harus berbakti. Amin. Saya akan bawa dulu firman Tuhan yang bertema terjadilah yang sebaliknya. Terjadilah yang sebaliknya. Ya, dari kitab Ester pasal 9 ayat 1. Ya. Kitab Ester pasal 9 ayat 1. Ya. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci mereka. Sekali lagi, ya, dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13,
ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Jadi Tuhan bisa membalik keadaan. Amin. Tuhan bisa mengubah keadaan. Ya, tadinya harusnya mati, malah sebaliknya. Ya, mereka hidup, musuh mereka malah itulah ya. Tuhan kita besar, namanya juga Tuhan, ya kan? Allah, ya, Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, yang bisa mengubah gelap menjadi terang, yang sakit menjadi sembuh. Ya, Tuhan itu ajaib. Salah satu nama Tuhan kita adalah penasehat ajaib. Amin. Penasehat ajaib. Artinya dia adalah pembuat keajaiban. Dia pembuat keajaiban bagi setiap anak-anaknya. Mungkin saudara bertanya, kenapa perjalanan masa muda saya, rumah tangga saya kok tidak mulus ya? Kok banyak rintangan, banyak hambatan? Itulah kehidupan. Itulah kehidupan. Kalau kita mungkin dikasih uang 1 M, kemarin dikasih 1 M, hari apa sekarang? Minggu. Datang gak di bagian sekarang? Kira-kira. Aduh, kalau kemarin Sabtu saudara dapat 1 M, ada orang beri 1 M, kira-kira datang gak di bagian? Datang. Wah, jangan-jangan nanti pilih dulu. Jalan-jalan dulu. Bukan ke bagian minggu depan masih bisa. Masih bisa. Ya. Manusia itu ya begitulah ya. Kalau sudah banyak berkat, bisa berkat membawa orang jauh dari Tuhan. Kenapa Yunus bisa jauh dari Tuhan? Karena ada uangnya. Ada uang itu membawa orang jauh dari Tuhan. Untuk Tuhan sayang pada Yunus. Lalu waktu dia naik kapal, maka datanglah badai besar ya, membuat kapal itu nyaris apa? Tenggelam. Diundi dibuang di pangkuan, keputusannya dari Tuhan. Waktu dibuang undi, ternyata yang kena undi siapa? Yunus, hamba Tuhan, penyebab apa? Yunus. Penyebab apa nih? Ditanya, dari mana? Dari mana asal dia ceritakan? Ya, singkat ceritanya, ya Yunus itu membuat badai, tapi kemudian badai berhenti. Ada badai dalam hidup ini. Corona ini adalah badai yang melanda seluruh dunia. Ya, melanda seluruh dunia. Di mana ayatnya corona kira-kira? Pernah baca? Di mana? Hah? Coba ini corona nih. Habakuk 3 ayat 5. Ini corona, ya? Bisa ketemu? Habakuk berapa? Ya. Tapi enggak ada tulisan di. Hah? Boleh satu orang bagi berdiri dulu baca kuat yuk. Habakuk 3 ayat 5. Habakuk 3 ayat 5. Berdiri. Sekuat-kuat. Demikian firman Tuhan, Habakuk 3 ayat 5. Mendahulunya berjalan penyanyi sampar dan demam mengikuti jejaknya. Baca sama-sama. Mendahulunya berjalan penyanyi sampar dan demam mengikuti jejaknya. Sebelum Tuhan datang, mendahului kedatangan Tuhan, datang dulu apa namanya ini? Penyanyi sampar Dan demam. apa itu sekarang itu? Corona. Ya, kalau hanya
melanda Indonesia mungkin belum kegenapan firman Tuhan, ya kan? Tapi kan seluruh dunia, gara-gara inilah corona inilah orang pakai masker, penghasilan orang berkurang, usaha orang berhenti. Gara-gara apa? Corona. Ada corona di Sumatera Utara? Ada. Sebagai peringatan hari Tuhan sudah dekat. Amin. Hari Tuhan sudah dekat. Ini baru sinyal petanda kedatangan Tuhan sudah dekat. Kan itu jangan fokus ke uang, jangan fokus ke uang. Alkitab mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Sampai engkau percaya, yakin namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Amin. Sampai yakin nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Bagaimana caranya? Caranya adalah percaya, bertobat, dibaptis, lalu penuh Roh Kudus. Inilah anak yang kukasihi. Itu meterainya. Amin. Ini sudah semua dibaptis ini. Halo. Ya, jangan ditunggu-tunggu. Jangan ditunggu. Tahu apa? 10 tahun lewat. Jangan. Ya. Alkitab mengatakan hari ini ketika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Kalau mengeraskan hati tidak dapat berkat. Lembutkan hatimu. Amin. Lembutkan hatimu. Jangan seperti. Jadi kalau perumpamaan Tuhan Yesus mengenai mendengar firman ini ada apa kan? Satu di tanah mana itu? Di pinggir jalan. Lagi firman Tuhan, pikirannya jalan, keliling-keliling. Tubuhnya di sini tapi pikirannya melayang-layang. Apa firman Tuhan tadi? Nah itulah itu tadi mengenai apa tadi itu? Itu. Yang kedua di berbatu-batu, keras hatinya, keras hati. Terus semak duri khawatir mengenai apa yang dimakan, diminum, dipakai, khawatir. Saya melayani Tuhan sejak tanggal 10 bulan 3 tahun 80. Tanggal 10 bulan 3 tahun 80 sudah bertahun saya. Saya dulu ada usaha kecil-kecilan, masuk sekolah kitab saya tanggal 10 bulan 3 saya kasih uang saya semua saya kasih ke direktur sekolah kita. Saya nggak punya apa-apa, hanya punya iman. Sampai sekarang nggak ada samping, hanya dengan iman masih hidup kok. Ya kan? Apalagi saudara ini ada usaha, ada pekerjaan. Amin. Utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan supaya saudara diutamakan oleh Tuhan. Amin. Utamakan Tuhan. Buat Tuhan nomor satu. Tuh itu kan Tuhan. Utamakan Tuhan buat nomor satu. Amin. Nanti sekaliannya akan ditambahkan. Ya, ditambahkan bukan makin dikurangi. Ya, kalau hanya pilih-pilih sedikit tidak datang. Ya, kalau hadiahnya sakit-sakit sedikit datang. Ya, jangan jadi alasan nggak datang kebahagiaan. Ya, coba lihat ada orang yang lumpuh digotong ya, saking rindunya ya, digotong datang sama Tuhan. Ya, gua berkata imanmu telah menyembuhkan pulang ya. Akhirnya sembuh. Pokoknya datang kepada Tuhan dengan iman. Iman sebesar biji sesawi bisa memberikan apa? Gunung yang besar. Ada masalahnya sebesar gunung sekarang. Aduh, sudah menggunung masalahnya. Sekalipun sudah menggunung masih bisa dipindahkan oleh iman. Kita hidup dari iman. Orang mana itu hidup dari iman, bukan dari simpanan deposito yang banyak, bukan.
tapi hidup dari iman. Bukan tidak boleh punya deposito, ya boleh lah. Makin banyak uang saudara di bank, makin bagus lah, ya kan? Tapi kita hidup dari iman. Orang benar hidup dari percaya. Amin. Jadi selagi ada iman, percaya, pasti kita hidup. Pasti apa? Hidup. Nah, jadi kisah tadi Haman membuat dia gantung buat Mordekai. Buat siapa? Mordekai. Dan Esther. Esther, ada di sini yang nama si Esther? Ada? Pasti ada, misalnya satu gereja sekarang nama Esther ada berapa orang ya? Esther Matbau, Esther Siburia, ya. Esther itu kan bintang, bintang bersinar di waktu malam, bercahaya itu Esther. Di tengah dunia yang gelap sudah harus bersinar. Jadi kita bilang Esther, amin. Amin. Nah, iyalah, bersinarlah kita di tengah dunia yang gelap. Jangan mengeluh, jangan. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah tiap orang mengeluh tentang dosanya, amin. Dan mengangkat tangan kepada Tuhan. Mengangkat tangannya, berharap, berserah kepada Tuhan. Amin. Kalau dalam hukum militer, kalau orang sudah mengangkat tangan, musuh sudah mengangkat tangan, tidak boleh ditembak. Tidak boleh apa? Ditembak. Tidak boleh. Ya. Sudah menyerah kok. Senjata sudah dilepas. Menyerah. Tidak boleh ditembak. Ya. Kita sudah menyerah sama Tuhan. Berat Tuhan, beban hidup saya, masalah saya berat. Menyerah kepada Tuhan. Kalau kita angkat tangan, Tuhannya bagaimana? Amin. Tahu gitu? Kalau kita mengangkat tangan, Tuhan. Kalau kita turun tangan, Tuhan bagaimana? Tahu, ya kan? Jadi ketika kita mengangkat tangan berserah kepada Tuhan, itu artinya kita menyerah 100% kepada Tuhan. Maka Tuhan akan turun. Amin. Ingatlah peperangan orang Israel melawan siapa? Amalek. Melawan apa? Baru keluar kan Israel, ya kan? Amalek manusia raksasa. Manusia apa? Raksasa. Joshua berperang. Lalu Musa, Hur dan Harun di sampingnya, kiri kan? Terjadilah kalau Musa mengangkat tangan, lebih kuatlah Israel. Amin. Tapi penatlah tangannya Musa, lama-lama turun kalah Israel. Lalu diambillah batu, duduklah Musa di atas batu, lalu ditopang oleh Hur dan Harun sampai matahari terbenam. Sampai matahari terbenam, Amalek. Amin. Jadi mengangkat tangan itu berserah, berdoa kepada Tuhan. Amin. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan sudah tidak mampu lagi. Ya, aku berserah. Nanti Tuhan akan turun lagi. Amin. Bukan itu saja. Siapa yang mengangkat tangan lalu laut terbelah? Musa kan? Diangkat tangan kan? Tongkatnya diangkat kan? Angin timur datang. Angin apa? Angin timur datang membuat laut itu terbelah. Di kiri, di kanan dan di kiri menjadi tembok. Umat Tuhan menyeberang di tanah yang kering. Amin. Firman Allah menyatakan melalui laut jalanku. Amin. Melalui laut jalanku, Tuhan bisa membuat laut menjadi jalan bagi kita. Amin. Semua umat Tuhan menyeberang, baik-baik menyeberang, ibu-ibu hamil menyeberang. Ada yang hamil di sini? Ada ya. Menyeberang, opung-opung menyeberang.
Opung doli, opung boru menyeberang. Semua menyeberang. Semua menyeberang. Tidak ada yang tidak menyeberang. Setelah menyeberang, lalu Musa kembali mengangkat, lalu airnya. Sementara kereta Firaun kudanya, ratanya, perwiranya ikut hanyut mereka. Hah? Makanya cukup jangan membenci orang benar. Amin. Jangan membenci orang benar. Ya, jangan. Siapa yang pernah dimasukkan dalam lubang singa? Gandil. Kenapa dimasukkan dia dalam lubang singa? Tidak mau menyembah, berhak patuh. Ya, hanya Tuhan yang layak disembah. Saudara tahu apa artinya definisi berhala? Berhala, gana-ganaan. Definisi berhala atau gana-ganaan adalah kalau kita mengasihi sesuatu lebih daripada Tuhan, itu sama dengan berhala. Sekali lagi, kalau kita mengasihi sesuatu lebih daripada Tuhan, sesuatu itu sama dengan berhala. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, segenap. Ya. Jadi kalau tidak mengasihi Tuhan dengan segenap, berarti ada gana-gana. Ada apa? Karena ada berhak, bisa istrinya, bisa anaknya, bisa todongnya, bisa lubungan, hartanya, motornya, mobilnya. Wasana kebagian kok manuci motor dewa, baru motor di motor ini. Ya, boleh saudara punya, tapi utamakan Tuhan. Amin. Zaman corona ini kan kita harus mengutamakan Tuhan, ya. Ya kan? Ini baru startnya. Start perbulan tanda kedatangan Tuhan sudah. Ya, sudah. Ya, jadi harus sungguh-sungguh iri Tuhan. Ya, sungguh-sungguh. Siapa di sini yang sudah, ya semua sudah anggota jemaat di sini? Sekarang ada yang, oh enak ya. Ya. Bukan lain itu bersalah, tapi kalau dalam satu bergembala lebih enak. Amin. Lebih apa? Enak. Ya, apalagi harusnya ini zaman sekarang, zaman corona, jadi cara kebagian agak jauh ya. Kalau dulu kan berdekatan ya. Kalau firman Tuhan kepada untuk istrinya, aduh kamu itu kata suami. Nanti kalau firman Tuhan untuk siapa? Suaminya, buat kamu ya. Buat kamu, buat kamu. Kalau untuk anak itu untuk anak, buat kamu itu itu firman Tuhan buat kamu. Ya. Jadi harus dibawa keluarga. Amin. Bawalah keluarga. Joshua kan dekatnya begitu. Walaupun kamu tidak mau berbakti kepada Tuhan, aku dan seisi rumah tanggaku, kami akan berbakti kepada Tuhan saja. Amin. Berbakti, ada punya tekad supaya nanti semua masuk surga. Kamu bulu sendiri disuruh gue, ya kan? Ada bulu baju pengira rokok sendiri, rokoknya sendiri. Mama, oma, sendiri. Kayak itu tuh, terasa orang kepek dulu. Aku narokok sendiri, dan budi juga, nggak bisa budi juga, nggak bisa. Ada bulu sendiri terus itu, baju pengira, suami istri. Anak baju pembar, lantainya mas.